Oke guys, jangan lupa di like, subscribe, dan komen di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lutfi Ananda. Kali ini saya akan membahas tentang pajak penghasilan pasal 22 dan pasal 23. Nah, PPh pasal 22 adalah pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya. Klasifikasi PPh 22 yang pertama ada pembayaran atas penyerahan barang oleh bendaharawan. Yang kedua ada kegiatan di bidang impor. Yang ketiga kegiatan usaha di bidang lainnya. Yang keempat penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Nah, pembayaran atas penyerahan barang oleh bendaharawan pemungut PPh 22 yang pertama, bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran KPA berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang. Yang kedua ada bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan. Yang ketiga, kuasa pengguna anggaran (KPA) atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung. Yang keempat, ada BUMN seperti PT PLN, PT Pertamina, PT Telkom, dan sebagai berikut. Berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya, tarif PPh 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN. Contoh perhitungannya seperti ini ya. Pada tanggal 21 April 2018, Dinas Pendidikan membeli mebel dan peralatan kantor lainnya dari Utama Furnitur dengan nilai 220 juta termasuk PPN 10%. PPh pasal 22 yang dipungut oleh bendahara Dinas Pendidikan adalah DPP 100 per 110 dikali 220 juta sama dengan 200 juta. Nah, PPh pasal 22 1,5% dikali 200 juta sama dengan 3 juta. Nah, di sini ada kegiatan di bidang impor. Pemungut PPh 22 yang pertama Bank Devisa, yang kedua Direktorat Jenderal Pajak. Nah, yang pertama barang-barang tertentu yang tercantum dalam lampiran sebesar 7,5% dari nilai impor barang-barang TTT tercantum dalam lampiran PMK 34 garing PMK titik 101 garing 2017. Yang kedua, selain barang-barang tertentu yang menggunakan angka pengenal impor atau API sebesar 2,5% dari nilai impor, kecuali atas impor kedelai, gandum, tepung terigu sebesar 2,5% dari nilai impor. Nah, yang ketiga, selain barang-barang tertentu yang tidak menggunakan angka pengenal impor atau API sebesar 7,5% dari nilai impor. Yang keempat, yang tidak dikuasai sebesar 7,5% dari harga jual lelang. Nilai impor adalah nilai berupa uang menjadi dasar perhitungan bea masuk, yaitu cost insurance and freight, ditambah dengan bea masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor. Nah, di sini ada kegiatan usaha di bidang lainnya. Yang pertama, produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Nah, di sini ada PT Agen Tunggal, pemegang merek ATPM Agen pemegang merek.
dan importir umum kendaraan bermotor atas penjualan kendaraan bermotor. Bermotor dalam negeri tarif 0,45% dari DPP PPN. Contoh perhitungannya, PT Aneka Mobil sebagai distributor otomotif membeli mobil Toyota sebesar 990 juta sudah termasuk PPN dari PT Astra International Tbk sebagai ATPM Toyota. Besarnya PPh 22 adalah sebagai berikut. Jawab, DPP PPN 100/110 dikali 990 juta sama dengan 900 juta. PPh 22 0,45% dikali 900 juta sama dengan 4.050.000. Nah, di sini kita bahas PPh 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal penyerahan jasa atau hadiah. Selain yang telah dipotong PPh pasal 21, pemotong PPh pasal 23 yang pertama, badan pemerintah, yang kedua, subjek pajak badan dalam negeri, yang ketiga, penyelenggaraan kegiatan, yang keempat, bentuk usaha tetap atau BUT, yang kelima, ada perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, yang keenam, ada wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan KEP. Nah, di sini ada akuntan, arsitek, dokter, notaris, PPAT. Yang kedua ada OP yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa. Objek dan tarif PPh pasal 23 yang pertama, 15% dari jumlah bruto atas A. Dividen kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalti. Yang B. Hadiah dan penggunaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Yang kedua ada 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah atau bangunan. Yang ketiga, 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan. Yang keempat, 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya, misalnya jasa penilai, jasa aktuaris, jasa akuntansi, jasa hukum, jasa arsitektur, jasa perencanaan, dan jasa penebangan hutan, dan jasa pengolahan limbah dan sebagai berikut. Cukup sekian pembahasan saya kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's my life.